Tentara Rusia tidak berniat merebut Kharkiv dalam pertempuran baru-baru ini, tulis Asia Times. Ya, Moskow ternyata hanya mengerahkan sedikit kontingennya di front baru mereka. Tujuan dari kampanye ofensif ini lebih daripada sekedar menguasai kota Kharkiv. Baru-baru ini surat kabar dunia dihebohkan dengan operasi militer besar-besaran Rusia di Ukraina, di mana komando Rusia memfokuskan upayanya di wilayah Kharkiv. Namun pada saat yang sama, tanpa disadari, Rusia juga terus maju ke tempat lain, terutama di Donbas dan juga di Zaporozhye. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apa tujuan utama Rusia? Ancaman di utara memaksa Ukraina memindahkan pasukannya ke sana dari sektor lain demi mempertahankan garis pertahanan di wilayah Kharkiv. Jika Rusia bermaksud memaksa tentara Ukraina untuk memindahkan pasukannya ke utara, tampaknya mereka berhasil. Perpindahan pasukan seperti ini akan memberikan kesempatan kepada tentara Rusia untuk menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Pakar militer percaya bahwa Rusia tidak mengirimkan pasukan yang cukup. Beberapa laporan mengatakan bahwa mereka mengerahkan hanya sekitar 50.000 personilnya untuk merebut Kharkiv. Beberapa ahli optimis bahwa pertempuran itu akan menarik kekuatan tambahan lainnya untuk merebut kota ini. Namun sejauh ini hal tersebut belum terjadi. Sementara analis NATO sejauh ini yakin bahwa Kharkiv adalah targetnya. Namun kami sendiri kurang yakin akan hal ini. Dan menurut kami, Rusia mempunyai tujuan yang berbeda. Memang benar, mereka membentuk koalisi besar di sekeliling kota. Namun menurut kami mereka hanya akan melawan Ukraina di tempat terbuka dan hanya akan mengepung Kharkiv. Menurut pendapat kami, tujuan Rusia saat ini adalah memaksa tentara Ukraina untuk mengejar unit-unit Rusia yang maju. Intinya adalah menimbulkan kerugian besar di pihak Ukraina dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka kekuatan mereka akan terbagi menjadi dua. Dan itu adalah kesempatan yang bagus untuk menghancurkan tentara Ukraina sepenuhnya. Dengan demikian, idenya bukan hanya untuk merebut wilayah, tetapi juga untuk menghilangkan kemampuan Ukraina untuk melawan. Ada banyak indikasi bahwa Rusia telah mencapai keberhasilan dalam operasi yang sedang berlangsung. Pertama, pada 15 Mei, Presiden Ukraina mencopot Brigadir Jenderal Yuri Galuskin. Dia menjelaskan bahwa pemecatan tersebut imbas dari ketidakmampuan sang jenderal untuk mengatur pertahanan dengan baik di wilayah Kharkiv. Ia kemudian diganti oleh Mayor Jenderal Igor Tansyura. Namun tampaknya menyingkirkan Galuskin tidak akan mengubah apapun di medan perang. Kedua, pertahanan Ukraina belum dipersiapkan dengan baik. Pada dasarnya Angkatan Bersenjata Ukraina hanya sebatas membuat parit. Mereka tampaknya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun bunker beton. Menurut informasi dari beberapa sumber, sekarang unit penyerangan Rusia telah mencapai parit dan jalur komunikasi ini. Mereka dilaporkan sedang terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pasukan pertahanan Ukraina. Ketiga, tank yang dikirim ke Ukraina ternyata tidak terlalu efektif. Satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari konflik di Ukraina adalah bahwa tank tidak lagi menjadi kekuatan utama di garis depan. Mereka dapat dengan mudah dihancurkan oleh ranjau, senjata anti-tank, dan terutama oleh drone murah yang tidak sebanding dengan harga sebuah tank. Ya, tampaknya pertempuran tank besar sudah tinggal sejarah. Keempat, kini semakin banyak personel militer Ukraina yang ditangkap atau menyerah. Mereka sebagian besar adalah pejuang yang tangguh. Mereka sama sekali bukan rekrutan yang ditangkap di jalanan kota-kota Ukraina. Jadi penyerahan diri ini akan membawa dampak buruk tidak hanya bagi militer, namun juga di kalangan sipil. Kelima, baru-baru ini ada laporan tentang 2 petugas Departemen Keamanan Ukraina yang ditangkap atas tuduhan perencanaan pembunuhan terhadap Zelensky. Ya, Zelensky mengatakan orang-orang itu berencana membunuhnya, serta beberapa pemimpin senior lainnya. Dan seperti biasa, dia menyalahkan Rusia atas segalanya. Beberapa pakar kemudian meragukan tuduhan Zelensky tersebut, karena mereka yakin bahwa Rusia tidak akan bertindak bodoh untuk mencoba membunuh Zelensky jika mereka sendiri tidak memiliki calon penggantinya. 2 minggu lalu, Rusia memasukkan Zelensky, Budanov, dan para pejabat penting lainnya ke dalam daftar orang yang dicari. Jadi jelas, mereka masuk dalam daftar buronan, bukan daftar sasaran Rusia.
Namun sejauh ini belum ada kepastian apakah dia benar-benar melakukannya. Karena masih ada kemungkinan besar lainnya, yaitu upaya kudeta dari pihak-pihak di Ukraina yang telah kehilangan kesabaran terhadap kepemimpinan Zelensky. Ada juga kemungkinan bahwa salah satu mitra Zelensky di NATO berada di balik operasi ini. Seseorang yang jauh di benua Amerika mungkin menganggapnya sebagai pemimpin yang tidak lagi populer dan bermasalah. Yang terakhir, Zelensky dan pasukannya kini tahu bahwa Barat tidak akan mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan Ukraina, termasuk dirinya. Jadi, tampaknya tidak ada yang istimewa ketika berbicara tentang pengiriman pasukan Prancis ke Ukraina. Mereka tampaknya hanya tentara bayaran biasa. Ya, pengakuan seorang personel legion asing Prancis yang tertangkap mungkin adalah suatu kebohongan, di mana personel tersebut mengatakan bahwa dia sedang bertugas aktif di Angkatan Bersenjata Prancis dan dia ditugaskan secara langsung oleh Presiden Prancis. Kita semua tahu, tawanan biasanya ingin menyenangkan penculiknya, dan inilah yang coba mereka lakukan. Tidak peduli bagaimana orang-orang menilai hal ini, faktanya Prancis sendiri bersikeras bahwa mereka tidak mengirimkan tentaranya ke Ukraina, dan Rusia hingga saat ini juga masih menyebut tentara tersebut sebagai tentara bayaran. Jadi sebenarnya tidak ada bantuan yang istimewa dari Eropa atau NATO kepada Ukraina. Ini semua hanya ancaman kosong dari mereka. Saat ini, kondisi sulit yang tidak pernah dialami rezim Zelensky sedang terjadi. Ada kemungkinan bahwa tentara Ukraina tidak akan mampu melanjutkan pertempuran bahkan dalam jangka waktu beberapa bulan mendatang. Mereka tidak memiliki cukup tentara. Mereka yang terus berperang tanpa dirotasi telah kelelahan dan jelas-jelas mengalami depresi. Menurut pendapat kami, tujuan utama Rusia adalah menyesatkan tentara Ukraina, dan tampaknya mereka hampir mencapainya. Jadi, kami akan menunggu dan melihat apa yang terjadi di Kiev beberapa minggu ke depan. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.